Pendukung dan simpatisan perkumpulan elit Tipikor NHICW dimanapun saat ini Anda berada ya. Kembali kita berjumpa dalam Kubersih ya, kupas berita hukum dan korupsi ya. Kali ini kita ambil berita dari Medan Business Daily ya, tanggal hari Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024. Berita ini berjudul Tola diperiksa karena kerap posting beri kritik di medsos. Jaksa di Tamsil akan laporkan ke Jati Subut Idianto ke Jamwas, ya kan? Ngeri-ngeri sedap kan? Nah, ini baru pernah kejadian ini, ya kan? Seorang bawahan akan melaporkan atasannya, nggak tanggung-tanggung, ya. Seorang bawahan yang ada di Kejari, Kejaksaan Negeri, berarti di kabupaten kota ya, akan melaporkan bosnya yang ada di Kejaksaan Tinggi. Dalam hal ini Kejatisu ya. Ada apa permasalahan ini? Coba kita baca. Medan Business Daily Medan, sebuah video yang menunjukkan seorang pria yang diduga sebagai jaksa fungsional Kejaksaan Negeri atau Kejari Tapanuli Selatan atau Tapsel, Jovi Andrea Baktiar, tengah viral di media sosial. Dalam video tersebut, Jovi menyatakan rencananya akan melaporkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atau Kejatisu Idianto ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, dan Komisi 3 DPR RI. Nah, luar biasa ya. Tapi kalau kita lihat dari jalur pelaporannya masih nirel ya, masih bagus. Oke, kita baca, kita lihat lagi. Ada apa? Kita semakin penasaran ini ya. Kok bisa ada anak buah akan melaporkan atasannya? Kita baca lagi. Tuduhan ini terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kejatisu. Jovi merasa tersinggung dengan tindakan administratif yang dilakukan oleh Kejatisu yang berulang kali mengeluarkan surat perintah pemeriksaan terhadap dirinya. Pemeriksaan ini dilakukan karena Jovi kerap mengunggah video berisi kritik di media sosial. Hai Sobat Justice ya, jadi melalui video ini saya ingin menyampaikan bahwa sorry to say, saya sangat tersinggung dengan tindakan administrasi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang berulang kali menerbitkan surat perintah agar dilakukan pemeriksaan terhadap saya yang mengupload postingan di sosial media. Teman-teman harus ketahui bahwa menyatakan pendapat di hadapan umum dengan media apapun, tidak terkecuali adalah media informasi dan transaksi elektronik atau media sosial, merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga tentunya dilindungi di dalam International Covenant on Civil and Political Rights. Saya sangat tersinggung karena secara tidak langsung Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bersama dengan Bapak Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah mengganggu kedaulatan saya sebagai bagian dari rakyat Republik Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan hak asasi manusia yang diatur dan dilindungi oleh konstitusi. Nah, ternyata siapa nanti nama kawan ini tadi? Si Jovi ini ya, udah sering keluar surat perintah pemeriksaan tentunya ya, untuk memeriksa dia dari Kejatisu, ya kan? Dia bilang di sini karena dia sering mengkritik di media sosial, tapi kita nggak tahu apa isi kritiknya nih. Kita lihat lagi. Dalam pernyataannya di akun TikTok pribadinya @Jovian Baktiar yang dilihat Senin tanggal 19 Agustus 2024, ia menegaskan bahwa tindakan Kejatisu tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD tahun 1945 dan International Convention of Civil and Political Rights. Ya. Teman-teman harus ketahui bahwa pernyataan pendapat di hadapan umum di media sosial pun tidak terkecuali adalah hak HAM atau hak konstitusional yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dilindungi dalam International Convention of Civil and Political Rights, ujar Novi dalam video tersebut. Jovi menambahkan bahwa tindakan Kejatisu bersama Asisten Bidang Pengawasan atau Aswas telah mengganggu kedaulatannya sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dia semakin teguh
dalam keputusannya untuk melaporkan Kejatisu dan asisten bidang pengawasan Kejatisu kepada Jamwas, Ketua Komnas HAM dan Ketua dan Komisi 3 DPR RI. Ya, jadi kemungkinan si Jopi ini merasa ada haknya ada haknya, tapi sepertinya nggak dihargai gitu ya. Nah, kemungkinan dia di dalam media sosial dia mengucapkan semacam kritik-kritik lah, mungkin mengenai kinerja Kejatisu lah, atau mungkin di internal mereka ya. Tapi berdasarkan itu keluarlah beberapa kali surat pemeriksaan untuk memeriksa dia, perintah pemeriksaan memeriksa dia. Nah, di sini dia merasa bahwasannya hak dia itu untuk mengeluarkan pendapat itu yang memang dijamin undang-undang ya, dan hak asasi manusia juga merasa terganggu gitu ya. Tapi kemungkinan ya, ini masih kemungkinan, kita kan belum tahu materi yang dikritisi oleh si Jopi ini di media sosial ini. Karena di dalam satu lembaga itu ada namanya internal ya. Kemungkinan kalau permasalahan internal mungkin bisa dikeluarkan pendapat ke umum, tapi kemungkinan ada aturan yang menyatakan itu dikeluarkan secara internal dulu mungkin ya. Ketersinggungan ini mendorong saya dan membuat saya semakin teguh serta semakin yakin untuk melaporkan Kejatisu dan asisten bidang pengawasan Kejatisu kepada Jamwas dan Ketua Komnas HAM serta Komisi 3 DPR RI, tegasnya ya. Kita lanjutkan. Dalam narasi video yang berdurasi 9 menit 57 detik ini, Jopi meminta agar Jamwas, Ketua Komnas HAM dan Ketua Komisi 3 DPR RI merekomendasikan kepada Jaksa Agung Burhanuddin untuk mencopot Irianto dari jabatannya sebagai Kejatisu serta mencopot asisten bidang pengawasan Kejatisu dari posisinya. Sudah saatnya kejaksaan itu berubah. Kejaksaan itu berada pada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara demokrasi konstitusional, yang seharusnya kejaksaan walaupun memang mendapat asas semi komando, kejaksaan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ucapnya. Jopi juga menekankan bahwa kejaksaan seharusnya memberikan kebebasan kepada pegawainya untuk menyampaikan pendapat dan kritik yang konstruktif sebagai bagian dari upaya mengawal kebijakan. Nah, ya mungkin apa yang dikatakan Jopi ini betul, tapi Kejatisu itu kan lembaga ya. Kami di sini bukan porsinya membela, tapi hanya untuk mengedukasi masyarakat aja supaya bisa juga memahami ya, untuk mencari kebenaran itu kita harus benar. Ada jalur-jalur yang harus kita tempuh, yang harus benar. Yang benar itu dalam ukurannya apa? Berarti sesuai undang-undang dan peraturan ya. Jadi agak juga kita dengar tadi bahwa kejaksaan harus memberikan kepada kebebasan pegawainya menyampaikan pendapat. Ya, kebebasan ada, tapi kemungkinan tadi kan di atas kita bacakan di media sosial ya, kemungkinan Kejatisu ada semacam SOP atau peraturan Kejatisu begitu, bisa bawahan menyampaikan pendapatnya, tapi mungkin jangan langsung di media sosial mungkin ya, mungkin bisa tertulis kepada jaksa pengawasnya atau membuat laporan begitu, kemungkinan ya. Sangat miris apabila prinsip semi komando diartikan bahwa kejaksaan harus bersikap otoriter dan anti kritik. Nah di sini dia memang satu komando, betul juga kata Jopi lagi. Jangan gara-gara satu komando akhirnya bawahan nggak bisa mengeluarkan kritik ya, karena ada juga asas yang harus kita pegang ya. Jadi begini, kita bisa memberi kritik kepada pimpinan itu, tapi harus patuh ya. Jadi unsur ini harus terpenuhi juga. Nggak dilarang kita memberikan kritik, tapi kita pun harus tetap patuh kepada pimpinan kita ya. Untuk diketahui, Jopi Andrea Baktiar diduga aktif bertugas di Kejari Tapsel ini Tapanuli Selatan ya. Ia dikenal sering mengunggah foto maupun video di media sosial pribadinya untuk mengkritisi para pejabat yang diduga melanggar aturan di instansi kejaksaan. Nah, ya kan terbuka kan? Berarti selama ini si Nopi ini sering mengunggah video-video atau foto di medsos dia tentang mengkritisi para pejabat yang diduga melanggar. Maksudnya berarti pejabat Kejatisu ya yang diduga melanggar aturan. Nah kemungkinan di sini, kemungkinan ada peraturan di Kejatisu untuk hal-hal seperti ini nggak bisa langsung ke medsos dulu ya. Dia mungkin di internal dulu seperti yang sudah kita katakan tadi ya. Sebelumnya Jopi juga pernah membuat video yang mengkritik penggunaan mobil dinas yang diduga untuk keperluan pribadi oleh Kejari Tapsel yang sempat viral beberapa waktu lalu. Nah ini dia. Ya memang betul apa yang mau diungkapkan si Jopi ini betul ya.
ada dugaan mobil pribadi digunakan oleh bosnya, yaitu kepala Kejaksaan Negeri ya. Nah seharusnya kemungkinan jangan langsung medsos dulu, kan bisa misalnya ditegur pimpinan itu, sebutkan Pak itu kan mobil dinas Pak ya, menurut peraturan ini kita nggak bisa gunakan untuk ini, seharusnya Bapak harus begini, kan bisa. Nggak salah, kemungkinan bosnya itu juga nggak akan marah kalau si Jovi dibungkuk begitu ya. Kemungkinan ini yang mau ditelusuri oleh jaksa pengawas dari Kejatisu ya. Jadi kita jangan langsung negatif dulu, jangan langsung seperti di pembukaan berita tadi, kita langsung merasa bahwa kejaksaan itu kan satu komando, berarti nggak bisa, jangan dulu. Makanya tadi kita bacakan, kita telusuri dulu alur ceritanya ya. Sementara Kepala Kejaksaan Kepala Kejati Suhud Idianto saat dikonfirmasi terkait postingan terbaru Jovi soal surat pemeriksaan belum memberikan jawaban. Begitu juga dengan bidang intelijen Kejati Sumut Yos Atarigan saat dikonfirmasi tidak mau berkomentar perihal tersebut. Soal ini saya no comment Bang, jawab ini ya. Bidang Intel Kejatisu yang dulu kasih Penhum Kejatisu Sumut. Nah itu tadi, jadi kepada pendukung dan simpatisan perkumpulan elit Tipikor Raha ICW yang ada di Indonesia, itu tadi, jadi kita sudah dapat poin tadi dari pemberitaan ini bahwa untuk menegakkan kebenaran itu harus benar ya gitu ya. Kita nggak bisa mau membuka kebenaran, mengungkap satu kebenaran, tapi caranya salah, nggak bisa, karena negara kita kan negara hukum, jadi ada SOP. Jadi kemungkinan pihak Jamwas Kejatisu memeriksa si Jovi ini mungkin seperti itu. Kenapa langsung ke media sosial? Apakah sebelumnya Anda sudah memberikan teguran, misalnya atau pemberitahuan tertulis kepada Kejari contohnya? Nah mungkin itu sumber. Jadi ya, itu tadi ya. Jadi poin yang dari berita ini tadi yang mau kita ungkapkan itu adalah bahwasannya walaupun itu sebagai tugas kewenangan kita untuk mengungkap satu kebenaran, tapi harus dengan cara yang benar ya. Demikian. Ketersinggungan ini membuat saya semakin teguh, semakin yakin untuk melaporkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan juga Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kepada Jaksa Pemuda Pengawasan Ceki Wijaksagung dan juga Ketua Komnas HAM serta Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saya menghimbau kepada Ketua Komnas HAM, Ketua Komisi 3 DPR RI, serta Bapak Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk merekomendasikan kepada Bapak Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk mencopot jabatan struktural dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan juga Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Sudah seharusnya kejaksaan berbenah. Kejaksaan itu berada pada negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara demokrasi konstitusional. Yang seharusnya kejaksaan, walaupun memang terdapat asas semi komando, kejaksaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau entitlement, seharusnya memberikan kebebasan kepada pegawai untuk mencurahkan pendapatnya, untuk mengawal kebijakan, menyampaikan pendapat, menyampaikan kritik yang progresif, menyampaikan kritik yang bertujuan untuk membangun. Sangat miris apabila prinsip semi komando diartikan bahwa kejaksaan harus bersikap otoriter, anti kritik. Saya ini cucu salah seorang veteran TNI AD Yonarmet 12 Ngawi. Saya paham betul tentang budaya kerja TNI bagaimana, dan kurang lebih hampir sama seperti kejaksaan. Tapi
Setiap kebijakan yang melawan hukum itu bisa dikritisi. Setiap kebijakan yang melawan hukum itu boleh ditolak untuk diterapkan. Indonesia sudah tidak zamannya lagi. Ingat, Indonesia sudah tidak zamannya lagi menerapkan otoriter. Prinsip otoriter tidak boleh ada di Indonesia. Oleh karena itu, melalui video ini mari kawal bersama perjuangan saya, yang mana minggu depan selain saya akan menghadiri sidang uji materi undang-undang kejaksaan, KUHAP dan undang-undang peradilan militer untuk berjuang mengembalikan kewenangan jaksa melakukan peninjauan kembali, tetapi saya juga akan menyerahkan langsung laporan pengaduan kepada Komisi 3 DPR RI, Jaksa Agung Muda Pengawasan, serta Komnas HAM, meminta supaya merekomendasikan Bapak Jaksa Agung Setia Burhanuddin untuk mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang telah berani melanggar hak konstitusi saya, berani melanggar hak asasi manusia saya yang diatur dan dilindungi oleh konstitusi, yang dilindungi di dalam International Covenant on Civil and Political Rights. Itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Sudah seharusnya seorang pejabat itu memahami konstitusi, demokrasi konstitusional yang ada di Indonesia, sehingga tidak bersikap arogan. Miris, saya sudah sejak lama aktif di sosial media. Sejak saya masih di di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, tidak pernah ada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah waktu itu Bapak Jacob Hendrik menyuruh asisten pengawasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saya. Beliau tidak pernah satu kali pun menerbitkan surat perintah untuk menunjukkan arogansinya, meminta asisten pengawasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saya. Tapi ini apa? Jabatan sama-sama Kajati, sama-sama Kepala Kejaksaan Tinggi, yang statusnya pun dalam konstruksi hukum di Indonesia masih dalam rumpun aparatur sipil negara, bukan pejabat negara. Berani-beraninya berusaha untuk membatasi hak konstitusional saya yang dilindungi oleh konstitusi. Hakim konstitusi saja saya berani untuk menasihatinya supaya tidak takut terhadap presiden dalam memeriksa dan memutuskan tambahan uji materi, uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Saya berani menasihati di sidang yang terbuka, disaksikan oleh umum. Lantas mengapa saya harus takut untuk menyuarakan kebenaran, untuk menyampaikan kebenaran, supaya masyarakat mengawal, menyadarkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar tidak menggunakan pendekatan kekuasaan, apalagi sampai membatasi hak konstitusional saya, hak asasi manusia saya untuk menyatakan pendapat di hadapan umum yang dilindungi di dalam konstitusi. Seharusnya Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bersama dengan jajaran tim asisten pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara itu membaca secara komprehensif dan memahami konstruksi hukum, filosofis hukum, terutama pengaturan terkait kebebasan berpendapat yang diatur di dalam konstitusi kita, sebelum bertindak sewenang-wenang, seakan-akan menunjukkan arogansinya menggunakan kekuasaan yang dimiliki, meminta asisten pengawasan untuk berulang kali memanggil saya, ya kan, agar diperiksa berkaitan dengan segala postingan saya di sosial media. Kalau kayak gitu ceritanya, semua pegawai kejaksaan, para pegawai kejaksaan yang upload kemewahan di sosial medianya, periksa juga dong. Saya ini menggunakan sosial media saya untuk public influencer, supaya publik itu mengawal penegakan hukum di Indonesia agar bebas dari korupsi dan nepotisme. Kayak gitu saja saya mau dijatuhkan karirnya, jatuhkan saja karir saya. Saya masih bisa menjadi advokat, saya masih bisa jadi advokat, saya masih bisa menjadi apapun yang saya ingin. Jangan dipikir saya di mob kayak begitu saya takut. Sebagai alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, saya punya kewajiban untuk menegakkan keadilan, memperjuangkan kebenaran yang lebih besar daripada sekedar mempertahankan pangkat dan jabatan.
copot pangkat dan jabatan saya ini. Copot saja. Kalau saya dilarang untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan, percuma saya jadi jaksa. Copot. Copot saja. Saya nggak takut. Kenapa? Saya nggak nyogok. Nggak ada investasi saya di sini. Nggak ada. Justru saya berulang kali bersedekah untuk kejaksaan. Uang saya lebih dari 70 juta itu saya habiskan untuk menutup celah hukum, berjuang di Mahkamah Konstitusi, membebaskan kejaksaan dari belenggu rasa takut dan cemas dipimpin oleh anggota partai politik. Uang saya habiskan untuk itu, dan saya habiskan juga untuk perjuangan saya kali ini untuk mengembalikan kewenangan jaksa, melakukan peninjauan kembali yang telah diamputasi sebelumnya, tanpa meminta keterangan dari pembentuk undang-undang dan Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi kalau saya pengen dicopot, silahkan copot. Rezeki itu dari Allah. Saya bekerja di kejaksaan itu salah satu media saja mendatangkan rezeki, tapi bukan sumber rezeki. Sumber rezeki itu Allah. Jadi silahkan pecat saya, jangan ancam-ancam saya. Saya tidak takut atas ancaman apapun. Silahkan pecat saya. Silahkan pecat saya. Saya masih bisa menjadi advokat dan juga anggota legislatif serta pejabat negara lain. Viva Justicia.